Kok dimati? Kok dimatiin sih suaranya? Ran, nyalain dulu Ran. Di screen capture nih. Perkuliahan hari ini di Dufan. Ini seru sekali. Aku pusing, aku mau muntah. Aduh, topiku jatuh. Judulnya nonton vlog ya, Pak? Aduh, aduh. Selama ini kan dia di kamarnya ditemani Doraemon ya. Baru kali ini akhirnya dia bisa keluar dan bersenang-senang. Waduh, udah pusing deh kayaknya. Kenapa jadi ke atas terus, Ran? Aku mual. Kok dia gitu sih? Ngadep ke atas terus? Pingsan ya, Jan? Oh, enggak. Oh, enggak. Masih ada. Tapi topinya kemana? Pernah tadi pakai topi dia. Dia dalam, aduh, lama-lama kacamata lagi kebuka deh. Kayaknya udah mulai mual ini, Pak. Mulai mual ya. Ya Allah, luar biasa. Apa pandangan Mbak Firas tentang kora-kora ini secara berpikir kritis? Aku loh yang ditembak loh. Keren lah. Jangan aku lah. Saya buka dulu dong. Kita belum buka dari tadi acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jawab salah. Apakah suara saya terdengar keras, kencang? Udah cukup kedengeran? Udah, Jelas, Pak. Pak. Udah cukup. Oke. Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Wahana Kora-Kora bersama saya. Kok nama saya masih lain ya? Sama saya Yan di pertemuan kita yang entah ya keberapa ya? 10, Pak. Wih, 10. Makasih Intan. Ke-10. Jadi kemarin banyak yang WhatsApp saya juga, Pak, saya kok belum di absen, Pak. Iya kan? Karena memang saya absennya kemarin di awal-awal itu emang baru yang masuk Zoom aja yang saya absen, yang lain-lain belum saya absen. Tapi ya saya lihat dari awal itu yang ikut Zoom itu aja orangnya. Bosan juga saya. Kemarin Salma ya sempat nanya ya, Iya, Pak. Pak ada Zoom nggak? Yang ikut Zoom itu terus. Pas lagi semangat bapaknya nggak Zoom. Ya orang-orangnya itu terus yang ikut Zoom, jadi ya udahlah. Ketemunya pasti sama Firas, Intan, Weni, manggilnya apa sih? Mustika apa Weni sih? Mustika, Pak. Oh, Mustika, Bagus, Ai. Kebanyakan itu aja sih yang sering ikut. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan 10. Sambil tunggu sebentar. Sambil kita melihat mana tadi yang lagi di Dufan, kok nggak ada. Sambil kita melihat kora-kora, kita masuk ke pertemuan 10 sebentar. Saya share screen dulu. Bentar dulu ya. Saya cari dulu mana pertemuan 10 ya. Kita yang sebelumnya, sebelum tugas besar 1 itu kan kita temanya tentang apa namanya?
berpikir kritis ya, berpikir kritis. Dan setelah tugas besar pertama ini kita masuk ke berpikir kreatif. Begitu. Nah, sebentar saya cari dulu modul. Oke, tadi saya share screen. Ya, ini dia. Udah. Nah, ini kelihatan nggak ya share screen-nya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Yang kelihatan apa ya? Modul bukan? Iya, modulnya, Iya, Pak. Pak, modul. Modul ya, benar ya? Nah, itu dia ada modul ke-10 kita tentang format berpikir kreatif. Nah, jadi ini modulnya. Nanti coba kamu baca beserta apa nih namanya nih? Presentasi ya. Kelihatan nggak presentasinya sekarang? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Masuk ya? Oke. Kreativitas, tentang kreatif. Jadi tentang kreatif, yang sebelumnya kita tentang berpikir kritis. Nah, kita masuk lah. Tapi sebelumnya itu coba. Bentar, saya cari. Udah keluar belum ini? Whiteboard. Sudah, Pak. Saya tuh nggak bisa ngerubah jadi teks ya. Ini nggak mau ngetik, bentar. Teks draw, itu cuma bisa draw. Tapi ulang. Teks, nah bisa. Bisa nih. Kreatif. Kelihatan nggak sih tulisannya nih? Kelihatan, Pak. Di unmute aja deh semuanya biar langsung jawab gitu. Kelihatan ya? Coba di unmute dulu. Sekarang kreatif. Menurut pikiran kreatif kalian, apa sih kreatif itu? Out of the box. Siapa sih yang jawab tadi? Viras. Oh, Firas. Out of the box. Out of the box artinya apa? Extraordinary. Apa ya, pokoknya bukan hal yang biasa gitu deh. Nah, gitu ya. Bukan hal yang biasa. Iya juga, betul. Kreatif itu out of the box. Bukan hal yang biasa. Nah, terus apalagi, Intan? Unik, Pak. Unik. Apalagi? Menemukan sesuatu yang baru, Pak. Baru. Terus? Salma. Iya, Pak. Maaf, Pak. Lagi pada masak.
Siapa masak? Perasaan lagi nggak di dapur. Ini kan langsung dapur, Pak. Oh, Kenapa, gimana? Pak? Out of the box. Kreatif itu apa menurut kamu? Kreativitas itu semacam Semacam bahan dapur. Apa dong? hal-hal yang dipikirkan Hmm? secara lebih langka, lebih kemampuan yang lebih jadi kayak gitu. Maaf ya Pak, banyak teman saya jadi digangguin. Nggak apa-apa kali. Diem gak lu? Itu kan. Katanya kemarin mau Zoom. Iya, soalnya Tapi sekarang, yo, jadi soalnya apa? sekarang ini udah nggak sendirian Pak, tinggalnya udah sama teman-teman. Jadi udah rame Seru juga. Tinggal di mana sih? di Sudirman Park Pak. No, berarti itu sesuatu yang baru tuh. Sebelumnya memang Iya, gimana? sebelumnya ngekos. Angkat. Grab gue. Sebelumnya ngekos Pak. Nah, jadi itu juga sesuatu yang baru tuh. Bener, out of the box. Jadi, misalnya Viras. Kalau Viras kerjanya apa, Viras? Pekerjaan Ngajar, Pak. sekarang? Ngajar fasih Jerman itu ya? Iya, ingat aja Bapak. Oh, inget lah. Fasih Jerman. Nah, berarti untuk out of the box dari itu berarti dari pekerjaan kamu kira-kira gimana, Viras? Supaya nggak bosan gitu ya, bisa juga ya. Kreatif itu adalah membuat sesuatu supaya nggak bosan ya. Out of the box ya dari ngajar kamu gimana kira-kira, Viras? Biasanya ngajar online atau gimana? Online, pakai Zoom, Pak. Oh, kayak gini juga. Biasanya sih kalau Viras, karena kebetulan rata-rata masih pemula gitu, jadi banyak games-nya gitu sih, Baik. jadi dikemas fun kayak gitu. Nah, bagus tuh. Berarti ada sesuatu yang baru nggak yang bisa Viras ciptakan? Iya, malah kayaknya harus improvisasi terus sih, Pak. Nah, betul juga. Berarti itu bisa juga tuh kita masukin di sini kreatif itu kadang-kadang bisa disebut juga improvisasi ya. Juga tuh. Kata baru tuh. Improvisasi sesuatu yang baru. Jadi kita keluar dari sangkar gitu ya. Dari bisa disebut juga gini nggak? Kalau kreatif itu adalah keluar dari zona nyaman gitu ya. Kira-kira gitu nggak sih? Bisa nggak sih? Iya, bisa, Pak. Jadi kira-kira apa itu kreatif? Kreatif tuh keluar dari zona nyaman. Yang biasanya nyaman-nyaman aja hidupnya kayak Salma tadinya ngekos, tiba-tiba dia nyewa apartemen bareng teman-temannya gitu ya Salma ya. Iya Pak, betul. Nah, berarti itu sesuatu yang baru, improvisasi, keluar dari apa namanya Zona nyaman. zona nyaman. Gitu. Kalau Viras tadi kan biasa ngajar online gitu ya. Terus dia ngasih games. Tapi games sudah sering juga lama-lama pengen improvisasi yang lain lagi. Nah, berarti kan di situ perlu apa tuh namanya? Perlu berpikir ya. Perlu berpikir apa sih kira-kira yang dibutuhin orang gitu ya supaya ngajar bahasa Jermannya makin seru gitu ya. Nah, berarti bisa dibilang kreatif itu apa tadi? Menemukan apa? Ada yang punya ide nggak? Menemukan hal baru, Pak.
Iya, menemukan hal barunya tuh buat apa gunanya? Oh, berarti kita masuk ke sekarang ke gunanya. Guna. Apa kegunaannya kreatif? Nggak bisa ngetik sekarang. Apa kegunaannya? Mengatasi masalah, Pak. Ih, siapa yang jawab tuh? Intan. Wah, hebat. Benar juga itu. Kita tulis. Itu Pak, mencari Salah. inovasi baru. Inovasi baru. Siapa yang jawab tuh? Ai, Ayah lagi di mana? Di restoran. Menambah variasi, Pak. aku bentar lagi berangkat, Pak. Tadi apa Intan namanya tadi? Mengatasi masalah, Pak. Mengatasi masalah. Masalah. Mengatasi masalah, benar nih. Jadi kreatif itu salah satu gunanya adalah mengatasi masalah. Berarti bisa juga dibilang adalah mencari solusi, ya nggak sih? Ya, Pak. Iya, Pak. Mencari solusi. Gitu ya? Mengatasi masalah, mencari solusi. Nah, hubungannya sama yang kemarin berpikir kritis gimana? Hubungannya. Kemarin kita berpikir kritis. Terus sekarang berpikir kreatif. Hubungannya gimana? Saling Mustika. melengkapi, Pak. Mustika belum jawab, Mustika. Ntar dulu, Gus. Oke, Pak. Mustika. Mustika. Habis ini kita nanya Ranika. Mustika, kok nggak? Halo Kenapa, di, Pak? halo lo. Gimana Mustika? Tadi pertanyaannya boleh diulang nggak, Pak? Apa hubungannya sama berpikir kritis yang kemarin? Antara kreatif sama berpikir kritis gitu, Pak. Betul. Nah, tuh lihat di itu deh, tuh tulisannya kan ada tuh. Padahal udah ada tuh. Mengatasi masalah, mencari solusi, berpikir kritis. Hubungannya gimana kira-kira? Itu saling menciptakan ini sih, Pak, kayak gagasan baru dalam pemikiran. Terus. jadi bingung saya. Gagasan baru dari pemikiran. Jadi ada ide-ide baru yang muncul gitu loh, Pak. Iyo. Udah gitu dong. Coba tadi siapa yang mau nambahin? Bagus tadi gimana Gus? Gus. Ya, Terus Pak. juga subjek yang dilihat dari sudut pandangnya itu juga berbeda, Pak. Bagus dulu deh, bagus. Coba tadi dia pengen ngomong. Iya, Pak, hubungan pemikiran kreatif dengan kritis itu saling keterkaitan satu sama lain karena goals-nya atau output-nya itu akan mengatasi masalah dan mencari solusi tersebut, Pak. Nah, Terima kasih. kamera mana? Kamera nggak dihidupin? Ya, benar, bagus. Jadi intinya tadi lagi apa? Lagi makan. Iya benar, Gus. Jadi intinya adalah tadi kita kan berpikir kritis nih. Dari berpikir kritis itu berarti kan ada suatu masalah kan ya? Saya Iya masih kan? ngunyah bentar, Pak. Iya. Jadi ada masalah. Maka dengan itu kita mencari solusinya dengan cara berpikir kreatif. Jadi hubungannya di situ ya. Oke, lanjut. Jadi contohnya kayak misalnya penemu-penemu tadi menemukan, tadi Bagus juga sempat ngomong penemuan, misalnya penemuan Zoom aja nih, Zoom meeting kayak gini ya. Ini kan orang yang
inventornya kan, penemunya ini kan dia mikir pasti ada suatu masalah dari pikiran kritis dia. Kita kalau meeting susah gitu ya, harus ketemu. Tapi gimana sih caranya supaya nggak ketemu? Ada orang yang lintas benua, lintas negara, lintas pulau gitu ya. Gimana sih akhirnya dia mikir gitu ya, mencari solusi, menemukan suatu aplikasi seperti Zoom ini. Oh ya, kita harus buat aplikasi meeting online. Nah, itulah dia berpikir kreatif. Gitu ya. Terus ya macam-macam lah. Zaman dulu misalnya masih gelap, harus pakai lampu, pakai lilin. Nah, dia ada masalah nih. Terus gimana caranya? Nah, dia menemukan lampu. Siapa penemu lampu? Siapa penemu bola lampu? Yang pertama, Lupa, Pak. coba Firas. Thomas Edison bukan, Pak? Ini siapa tadi yang ngomong? Andre, Pak. Andre. Thomas Edison. Iya. Alpha Edison. Thomas Alva Edison. Nama bapaknya siapa? Waduh. Nama bapaknya Edi. Makanya namanya Edison. Nah, son itu son. Nah, anaknya Pak Edi. Ya. Ya ampun. Nah, nama istrinya Thomas Edison siapa? Siapa istrinya? Bu Edi, Pak. Salah, Bu Thomas. Kalau Bu Edi itu ibunya Thomas. Ya, begitulah kreativitas muncul ya. Jadi ya kreatif muncul itu karena kepepet. Kok udah pada diem gitu. Akhirnya saya pura-pura nanya siapa siapa nama penemu bola lampu. Gitu ya. Ternyata penemu bola lampu namanya Thomas Alva Edison, anaknya Pak Edi. Ih, ada Bu Fitri baru bangun. Iya, Pak. Aduh, maaf banget saya ketiduran. Benar, saya ketiduran nih, Pak. Benar-benar saya ketiduran. Aduh, maaf ya. Itu si Rani udah di Dufan loh. Masa masih baru bangun. Dia udah bangun dari jam berapa coba itu si Rani? Bayangkan. Tuh, Ya. lihat tuh, udah senyum-senyum lagi. Itu Itu kalau dibuka maskernya isinya muntah. Bleber. Ya ampun. Tadi kenapa sampai topinya copot, Ran? Iya Pak, tapi saya terbang. Aneh kan dia? Oke. Yang dibahas di kemarin siapa ya? Kemarin kelompoknya siapa ya? Andre ya kemarin ya? Kemarin udah dibahas apa kemarin? Saya lupa judulnya kemarin itu adalah judulnya prinsip ya, prinsip berpikir kritis. Mana whiteboard tadi ya? Bentar. Kok bisa hilang? Whiteboardnya masih kelihatan nggak? Masih, Pak. Ada Pak. Saya tadi ketutupan, bentar. Oke. Jadi kegunaannya adalah mencari solusi, ya kan? Berpikir kritis. Kemudian jadi goalnya apa? Goalnya dari berpikir kritis. Goal dari berpikir kritis apa? Goal gitu. Warnanya. Tadi saya pakai warna biru. Goal dari berpikir kritis apa? Apa Tan? Masalahnya teratasi, Pak. Iya. Benar.
Goals-nya adalah Ya, goalnya untuk berpikir kritis ya Pak ya. iya apa? Coba. Oke, ini satu ya kalau dari saya sebagai praktisi ya Pak ya, bukan sebagai teoritis ya Pak. Iya. Oke. Nah, satu mengantisipasi dari Berpikir kreatif loh, bukan berpikir kritis. Iya, oke. Satu yaitu mengantisipasi adanya sesuatu hal yang kemungkinan yang bersifat adalah yang untuk negatifnya sama yang positifnya. Jadi pada saat kita berpikir kreatif tadi Bapak bilang ya, atau yang namanya kritis ya, kritis itu satu adalah kita kritis itu kita mengantisipasi segala sesuatu hal yang bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk atau negatif kepada kita, tapi kita juga mengantisipasi sesuatu hal yang baik kepada kita. Jadi kita kritis di sini adalah untuk segala hal kita harus bisa mengantisipasi. Misalnya kalau dalam hal dari saya nih ya, berpikir kritis pada saat saya lagi bertemu dengan customer atau dengan nasabah, apabila misalnya saya closing nih, saya bisa gitu ya, saya bisa mengadakan partnership dengan mereka, saya harus tahu nih, pikiran saya itu adalah gini, bagaimana caranya saya untuk menangkap keluhan dari mereka, terus kebutuhan dari mereka, keinginan dari mereka, dan kemampuan mereka seperti apa. Kalau saya nih Pak ya, dari saya. Tapi kalau misalnya saya dari segi negatifnya juga saya harus berpikir lagi. Pada saat saya melakukan sesuatu hal yang bagus buat mereka, tapi mungkin saja mengakibatkan sesuatu kerugian buat saya, mungkin dana yang lebih besar, sehingga saya harus berpikir bagaimana caranya untuk dana yang saya keluar itu saya bisa mendapatkan BEP. BEP itu adalah break even point, long term atau long tail nih saya dapatnya nih untuk BEP-nya. Nah, itu biasanya nanti dari tim operasionalnya saya itu akan menghitung gitu. Menghit mau sampai kapan ya BEP-nya, itu kritis. Jadi semua tuh kalau berpikir kreatif itu ya harus kreatif Pak semuanya. Untuk mendapatkan target yang kita capai, mungkin banyak ya hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, satu berpikir kritis itu pun juga bukan hanya kita saja yang berpikir, tapi harus secara teamwork. Kita harus berhubungan dengan divisi-divisi lain, kita harus berhubungan juga dengan para BOD ataupun sebagai pemegang saham. Karena yang kita lakukan itu adalah bukan hanya partnership dengan perusahaan kecil, kita partnership itu adalah dengan perusahaan BUMN langsung atau dengan kementerian, seperti itu Pak. Ini sebagai saya praktisi ya Pak ya, saya melihat dari sayanya. Gitu. Silakan Oke, Pak. betul. Ya, jadi itu tadi hubungan ya dari berpikir yang disampaikan sama Bu Fitri tadi, berhubungan dari pertama dia berpikir kritis dulu, plus minusnya, kemudian dia mencari solusi. Jangan sampai tadi kan ada dananya malah jadi membengkak segala macam gitu kan, dan dia mikirin break even point segala macam. Nah, baru dipikirin kreatifnya, berpikir kreatifnya, ya itu hubungannya kayak gitu kalau di pekerjaan. Ya betul ya. Kalau Bu Fitri ini apa sih, AM ya Bu ya, account manager ya? Loh, dia hilang. Iya. Pokoknya tinggi aja Pak jabatannya. Iya. Dikawal polisi pokoknya kalau pulang. Iya. Ya, dia account manager ya, yang berhubungan sama B2B ya, business to business ya. Kalau saya dengar tadi, karena dia berhubungan dengan BUMN lain, berhubungan dengan pemerintahan. Iya, AM biasanya yang pegang itu. Oke, tadi goals-nya adalah apa tadi? Tadi goals-nya apa tadi? Kata Bu Fitri, kalau disimpulkan berarti ketemulah masalahnya bisa teratasi ya. Ya, benar Pak, masalahnya teratasi ya Pak ya. Udah muncul lagi. Udah muncul lagi. Tadi ditanya sama Pak Yanyan. Kenapa? Iya. Di pekerjaan sebagai apa, cenah? Berarti AM ya? Saya ini staff, Pak. Iya, maksudnya di yang hubungan antar lembaga kan ya, B2B kan? Iya, saya di bagian strategic development. Strategic development. Dan pemasaran. Oke.
yang dipegang sekarang apa aja perusahaannya? Saya megang semua ke BUMN, kementerian, sama bank. Khususnya untuk bank BUMN, Himbara, dan BUMD. Dan juga BPR. Himbara sama BUMD itu apa sih? BUMN daerah ya? Iya, kan? Nah, tadi goals-nya itu. Kemudian sekarang biasanya ada pertanyaannya adalah bagaimana? Iya nggak sih? Bagaimana? Ya Pak, udah Pak tadi Pak. Bagaimana? Sekarang pertanyaannya bagaimana? Tadi saya nge-freeze Pak, bagaimana apanya nih Pak? Enggak, ini buat yang tadi sambungannya kan apa itu kreatif, apa itu kegunaan kreatif, apa itu goalnya kreatif. Sekarang bagaimana? Bagaimana kita bisa kreatif? Kira-kira gimana? Kalau di pekerjaan masing-masing, kreativitas kan pasti kita butuh kreativitas kan di pekerjaan kita masing-masing. Nah, kira-kira gimana kita supaya bisa kreatif gitu? Harus ada masalah, Pak. Harus ada case. Baru pasti itu pemikiran kreatif keluar. Dipaksa artinya. Terpaksa. Betul. Terpaksa. Tapi dari situ baru ntar bervariasi pikiran kita. Oh iya bener juga ya kayak gini-gini gitu, Pak. Ya, coba ada lagi nggak yang lain, coba kasih masukan. Bagaimana? Harus punya banyak referensi sih kayaknya, Pak. Contoh gimana kalau di pekerjaannya Firas? Nggak tahu, jadi kalau misalkan di pekerjaan saya ya, jadi kadang kan yang namanya bahasa lain gitu buat orang-orang yang baru belajar tuh kayak susah banget, nggak masuk di logika gitu. Cuma dibuat kayak gimana sih korelasinya sama kehidupan sehari-hari atau mungkin bahasa sehari-hari gitu. Jadi mereka lebih bisa relate kayak gitu. Nah, kalau misalkan misalnya saya sebagai pengajar kurang referensi gitu terhadap bahasa-bahasa lain, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, jadi untuk ngasih gambaran yang mudahnya tuh nggak bisa gitu ke anak-anaknya. Contoh dong satu bahasa yang susah ngasih gambarannya. Ini pengetahuan bagus loh. Gimana yang kemarin ada kasusnya aja, yang kemarin ada kasusnya Firas. Yang kemarin ada kasusnya aku. Jadi kalau misalnya di bahasa Jerman itu tuh yang namanya kalimat perintah hanya ada untuk kamu, kalian, sama Anda. Terus anak-anak tuh pada kayak, Frau kenapa? Kok cuma kamu, kalian, sama Anda gitu? Atau enggak gini deh, yang gampangnya gini aja. Frau kalau misalnya singular itu kan aku, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan plural itu tuh ada kami, kalian, sama mereka. Nah, itu tuh biasanya anak-anak pada nggak bisa yang misalnya ada soal, namanya misalnya Firas sama Kak Intan. Terus nanti mereka tuh bingung. Jadi Firas sama Kak Intan ini jatuhnya kami, kalian, atau mereka gitu. Nah, terus biasanya saya tuh kayak menggambarkan, iya, jadi kalau misalkan kayak di bahasa Indonesia aja, kalau kami itu ya saya sama orang lain. Kalau kalian itu berarti kamu sama orang lain. Tapi kalau misalnya mereka, ada dua orang, yang mana kamu dan dia, yang mana kamu dan saya itu tuh tidak termasuk di dalamnya. Terus baru anak-anak kayak, oh oke gitu, biasanya kayak gitu. Jadi harus detailin banget gitu, baru mereka kayak yang ngerti gitu. Kitanya bingung ya jadinya ya. Jadi berarti bahasa di bahasa ya Jerman. udah, makanya gue usah pakai bahasa Jerman. Jadi di bahasa Jerman itu yang singular, apa tadi? Singular. Cuman yang singular itu kan sebenarnya sama kayak di bahasa Indonesia. Kalau singular kan aku, kamu, dia laki-laki, dia perempuan. Iya. Nah, terus biasanya anak-anak tuh ketika misalnya ada kasus yang plural, itu tuh mereka bingung pakai subjeknya apakah kami atau kalian atau mereka. Jadi mereka tuh nggak paham konsepnya kami itu apa, kalian itu seperti apa,
sama mereka itu seperti apa. Kalau kami itu jadinya saya bilang, jadi kami itu sebenarnya kayak apa namanya, aduh kan pakai bahasa Jerman jadi ya. Jadi kayak kalau kami itu saya sama ada satu orang lain. Nah, itu kami. Iya. Terus kalau misalnya kalian, kamu sama orang lain, dan kalau misalnya mereka itu dia dan orang lain. Jadi sebenarnya yang singular itu kan saya, kamu, dia. Itu tuh tinggal ditambahin orang lain. Makanya jadi kalian, kamu, sama mereka. Bingung pasti. Aku gak biasa pakai bahasa Indonesia. Iya. Nggak bingung lah Pak Yan, yang juga pluralnya apa pluralnya, Firas. Enggak, saya nggak bingung. Jadi Pak Yannya lagi bingung, dia mau pengen diajarin bahasa Jerman, Firas. Itu intinya. ya jadi saya Ya itu gitu apa pokoknya nggak bingung. menurut saya harus punya banyak referensi. Iya, jadi kita harus kayak bisa yang ngasih gimana nih analogi biar ya. yang namanya analogi-analogi sederhana yang emang ketemu di keseharian gitu. Iya, jadi kita harus bisa memberikan suatu analogi karena nggak masuk di pemahaman orang karena kan bahasa-bahasa beda-beda ya. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau kamu belajar bahasa Rusia, Rusia gimana? Udah belajar, Firas? Saya bisanya bahasa yang kasar-kasarnya Pak, jangan Pak. Iya, jadi bahasa Rusia lagi beda lagi gitu ya. Jadi memang harus butuh analogi untuk menjelaskan. Jadi butuh benar-benar itu kasus-kasusnya si Firas banyak juga, terus dia harus kreatif banget ya untuk menjelaskannya. Ya begitu juga pekerjaan-pekerjaan kita lainnya. Kalau Salma gimana? Coba baru muncul lagi nih. Salma gimana? Ada contoh kasus nggak tentang kreativitas di pekerjaannya Salma? Kan saya belum kerja, Pak. Iya. Paling tapi selama in ini general kan, aja ya. Iya. selama ini kan pasti ada lah gitu kasus-kasus kira-kira yang harus membuat Salma, gue harus gimana ya? Gue harus gimana nih gitu supaya keluar dari masalah itu gitu. Kayak Firas tadi, dia harus banyak referensi sehingga dia bisa membuat suatu analogi gitu. Kalau Salma gimana coba? Apa ya Pak? Paling kalau misalkan ini Pak, kalau misalkan saya tadinya tuh gak mau ini kan, gak mau kuliah kan. Sebenarnya di dalam dirinya tuh kayak, karena SMA saya kan SMK bukan SMA. Jadi menurut saya udah cocok, maksudnya udah cukup aja pembelajarannya, lebih ke praktik juga kan kalau SMK. Iya, betul. Terus karena menurut saya kalau saya nggak kuliah gitu, pertama saya nggak punya teman baru, nggak punya lingkungan yang baru. Betul. Jadi nggak maksudnya kayak jalan di tempat aja gitu, ngerasanya nggak punya kehidupan yang baru aja gitu. Jadi memutuskan untuk kuliah dan lebih kreatif, lebih banyakin teman, punya lingkungan baru, gitu Pak. Iya, iya. Solusinya gitu ya jadi ya. Solusinya ya kuliah. Membuka wawasan, kan? Iya nggak sih? Kalau Intan, saya mau denger dong. Kalau Intan kemarin pekerjaannya apa ya? Sebagai itu Pak, tim produk support untuk perusahaan distributor alat kesehatan. Alkes. Gimana kira-kira kreativitasnya di sana, di contoh kasusnya? Contoh kasusnya yang paling dekat ini sih Pak, kan untuk namanya penjualan ya Pak, pasti kan kita perlu promo yang lebih efektif. Itu kan promo secara door to door ya Pak, karena kan bertemu langsung gitu dengan calon customer, bisa ngobrol secara detail kebutuhan mereka kayak apa. Nah, baru kan
kita bisa nemuin kebutuhannya yang cocok sama apa yang mau kita tawarin. Terus selama pandemi COVID ini kan jadi terhalang ya Pak, banyak karena sasarannya itu praktisi kayak dokter-dokter yang mana mereka itu selama pandemi COVID kan nggak menerima kunjungan sama sekali. Iya, betul. Nah, terus kalau saya kan kerjanya lebih ke tim ya Pak ya, jadi nggak individual. Nah, dalam kita bisa tetap mencapai penjualan gitu, kita bisa tetap tahu nih kebutuhan di lapangan seperti apa. Nah, akhirnya ketemu solusinya, kita mulai belajar untuk telemarketing gitu Pak. Dan sebenarnya memang nggak semudah yang dibayangin. Oh, nggak bisa ketemu, kita coba nawarin secara online gitu, terus langsung dapat prospek gitu, nggak segampang itu juga. Jadi ya itu sih Pak, pelan-pelan terus berpikir kritis gimana ya caranya supaya kita tuh kalau nawarin via chat terus kita bisa dapat respon yang cepat gitu. Kita bisa tahu gimana caranya supaya calon customer ini mau menyampaikan kebutuhannya mereka kayak apa. Nah itu Pak, lebih ke berdiskusi sih, saling sharing gitu sama teman-teman di tim. Gimana ya caranya supaya kita bisa ngebuka jalan supaya para calon customer ini mau menyampaikan kebutuhannya mereka, terus bisa cocok dengan apa yang kita tawarkan gitu Pak. Oke, berarti yang pertama harus dicari tahu adalah tadi ya, bagaimana kebutuhan calon customer gitu ya? Iya, gitu Pak. Berarti itu yang harus kita cari tahu tadi. Ya, jadi kreativitas itu hadir akan ada kalau kita juga tahu sebenarnya apa kebutuhan, ya gitu ya. Apa kebutuhan gitu, orang, apa kebutuhan calon customer kita, gitu ya. Betul nggak? Iya, benar Pak. Jadi baru kita mikir tuh, oh ternyata kebutuhannya gini. Gitu. Baru kita bisa pikirin. Kayak tadi Zoom tadi kan, apa kebutuhan orang selama pandemi? Ternyata pengen meeting online gitu ya. Akhirnya si Zoom ini, oh iya bikin platform apa namanya meeting online. Jadi kita tadi bagaimana? Jadi mana tadi share screen saya tadi? Sebentar, saya cari dulu. Bagaimana? Tadi kan berarti ini tahu kebutuhan. Ya, kita tahu kebutuhan baru kita bisa berpikir kreatif. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung berpikir kreatif. Kayak kita misalnya mau dagang gitu ya. Gue dagang apa ya di rumah gue? Udah dagang ini aja, jualan semen misalnya gitu kan. Ternyata kebutuhan orang di sekitar lingkungan kita bukan semen gitu ya. Ternyata kebutuhan orang di lingkungan kita butuh apa? Misalnya butuh tempat tidur misalnya. Ini melakukan riset ya Pak? Berarti kita harus, ya betul. Kita harus tahu kebutuhan ini dari riset, betul. Nah, bagaimana bisa kreatif? Ya harus tahu. Needs and wants-nya ya Pak. Apa? Needs and wants-nya. Iya. Pasar. Betul. Nah, coba saya belum dengar dari Bagus. Kasus di pekerjaan Bagus gimana? Apa ya Pak? Paling enggak ini turnover manpower yang sangat besar di salah satu proyek misalkan. Nah, dengan proyeknya ini lumayan berat, dengan targetnya manpower yang besar per harinya, turnover ini maka itu besar. Nah, bagaimana caranya saya sebagai outsource untuk menyambangi dari sales dari manpower ke klien ke prinsipal itu gimana caranya? Ya mau nggak mau saya mengajukan, saya berpikir kritis dan kreatif gimana caranya tambahin insentif misalkan dari gaji pokoknya dan lain-lainnya, dan akhirnya dari situ dan bikin motivasi dan lain-lainnya juga sih Pak kepada mereka, dan akhirnya ya ketika ACC dari prinsipal untuk tambahan insentif ya akhirnya sekarang bisa teratasi sih semuanya itu, alhamdulillah. Ya berarti masalahnya turnover karyawan ya, manpower ya. Iya Pak. Dari ada masalah turnover tadi, Bagus juga harus cari tahu berarti kan apa sih masalahnya, kenapa sih turnover terjadi gitu ya. Oh ternyata masalah insentif ya kurang ya gitu kan.
Berarti tetap kita riset ya. Oh ternyata masalah gaji, oh ternyata masalah insentif, oh kurang dimotivasi ternyata ya, gitu kan. Jadi kebutuhan itu baru kita berikan kebutuhan yang tadi, yang udah kita riset. Kita panggil motivator, kita motivasi manpower kita, SDM kita, supaya nggak terjadi turnover yang sangat cepat gitu ya. Betul nggak gitu, Gus? Kira-kira gitu ya. Setuju, Pak. Oke, tadi di chat ada Yunika, mana Yunika ya? Yunika Magdalena. Iya Pak, hadir Pak. Baru muncul ya. Gimana Yunika? Tadi katanya ini seni, tadi jawab yang bagian mana ya? Yang kreatif Pak, apa itu kreatif? Oh, Kalau kreatif. Kreatif itu seni. Oke, jadi sebenarnya tentang kreatif ini udah terjawab sih semuanya tadi dari penyampaian kalian semua, mulai dari tadi apa itu kreatif, ya kan? Apa itu kegunaannya? Jadi kita kreatif ngomongin kreatif tapi gunanya apa kita nggak tahu ya. Kreatif aja Pak, yang penting kreatif, tapi gunanya apa gitu nggak tahu. Bagaimana caranya kita bisa kreatif dan apa goals-nya dari kreatif ini. Oke, ada yang kira-kira sih itu dari saya, ada yang mau disampaikan lagi dari tentang kreatif ini? Wah. Nggak ada ya? Kayaknya kita harus ini ya, tadi kata Bu Fitri, belajar bahasa Jerman ya Bu. Biar kita bisa jalan-jalan ke Jerman. Iya nih, kita jalan-jalan nih ke Jerman. Iya ke Jerman. Lagi ya Pak ya. Iya. Jerman. Saya tour guide aja dah, gak apa-apa. Saya ada loh travel murah-murah loh. Iya. Travel murah-murah, habis pergi nggak dipulangin, tapi tetap di Jerman. Murah. Ya, ada kok. Koneksi travel murah. Kalau mau boleh. Pakai Turki, pakai Jerman, silahkan. Oh boleh tuh. Berarti gini Pak, kesimpulannya ke Jerman itu tour guide-nya dari Mbak Firas, travel agent-nya dari Mbak Nyimas, Adi Tour apa gitu kan. Nah, sponsorship-nya dari Mbak Dian. Setuju tuh bagus banget sih idenya tuh, kreatif itu. Nah, foto-fotonya, tim dokumentasinya dari Mas Givari nanti ada dari kita, Pak. Tuh kan, ini suatu hal yang kreatif. Tuh, kayak untuk acara-acaranya Pak di sana dari bagus. Oh iya. Udah lepas tuh semuanya sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok fungsi. Tupoksi dan job desk masing-masing. Iya. Udah pas tuh, Pak. Iyalah. Mudah-mudahan kita bisa ada satu sesi gitu ya, belajar yang gampang-gampang dulu lah bahasa Jerman. Iya. Jadi minimal nggak bego-bego banget gitu pas kita ke Jerman. Boleh. Bapak, aku maunya ke Korea, nggak mau ke Jerman. Ke Korea. Kayak ketemu siapa? Yang bing-bing. Nggak ada guru bahasa Koreanya di sini. Mau ketemu apa? Ke Korea mau ketemu Kim Il Sung. Korea Utara ke Selatan nih. Wah, mau Kim Il Sung siapa? Abis nggak bilang Korut atau Korsel. Nah. Ditarik. Iya, jadi saya rasa itu dulu pertemuan kita pada pekan ini tentang berpikir kreatif. Kita lanjutkan lagi nanti insya Allah pekan depan. Bapak mau nanya. Siapa tuh yang nanya? Iras. Gimana TB2 tuh? apa kabar, Pak? TB2 kan belum kan? Oh belum, oke. Soalnya udah pada mulai ngeluarin Pak dosen-dosen lain. Jadi belum. Kalau saya ikut lebih baik tahu di awal daripada tahu di akhir mepet. Kalau saya nanti ikut petunjuk dari koordinator mata kuliah. Jadi nanti koordinator mata kuliah akan ngasih petunjuk
TB2-nya seperti apa, terus baru saya sampaikan ke kalian semua gitu. Oke, terima Jadi kasih Pak. biar sama semuanya. Nggak ada UAS kan, Pak? UAS biasanya sih ada. Ya udahlah, Pak, nggak usah, Pak. Saya pokoknya ngikut dari koordinator mata kuliah aja kalau saya. Oke, itu aja cukup dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Ini kita foto dulu seperti biasa. Ntar dulu, saya stop share dulu. Kita foto. Mana? Oh maaf saya nggak ikutan nggak apa-apa Pak. Nanti saya edit sendiri aja muka saya ya Pak. Nggak bisa gitu nih, Mas. Saya saya juga panik tadi pas saya ketiduran soalnya. Ya ampun. Kamu tinggal di rumah Bu Fitri, sama-sama ketiduran. Siap. 1, 2, senyum. 3. Belum. Bergerak tadi Firas. Tunggu. 1, 2, 3. Oke, tahan. Nah. Berarti Nyimas nggak di absen ya? Ya Bapak. Nggak ada di foto. Ya Bapak. Siap. Ya Bapak. Pertemuan 10. 10 kan ya tadi ya katanya. Oke. Save dulu. Ih, udah telat dia baru ngidupin. Nggak apa-apa kali. Nggak usah make up-an. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Dadah. Nanti minggu depan linknya ini juga sama lah. Makasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Live ya. Thank you. Yuk. Dadah, Salma, Intan. Dadah, Bapak.